Oke guys, kita pulang ya, setengah 12 lebih. Kayaknya kita nggak jadi ke Solo deh, ada Mayem capek semua. Takutnya kena macet, jadi kita cari tol. Kita cari tol yang ke Kartasura, tol baru kemarin itu langsung jos guys. Oke, dan nanti kita cari berhenti di deket-deket rest area yang lumayan lah ya. Jangan sampai feel kayak kemarin makannya nggak enak. Oke, let's go guys. So far di Gram Hotel rekom banget, enak lah teman-teman. Dia nggak, pelayanannya bagus, kamarnya juga bagus, terus lobbynya bagus, dingin, AC-nya nggak bermasalah, nggak bau, juga penataan di segi WC-nya juga bagus teman-teman, cocok lah. Parkirnya juga lumayan, dan dia punya akses ke mall tuh yang menurutku nilai plusnya. Cuma karena aku agak mahal kemarin belinya, karena posisi memang lagi high season. Kalau nggak high season maybe mungkin 900 atau 1 juta, kalau kemarin 1,4an. Kalau 900-800 sangat-sangat worth it guys. Oke, ini guys kita masuk tol. Tapi bener dah ini moro-moro Coba Jakarta yang enggak. ini tulisannya ada Surabaya sih teman-teman, Semarang, Jakarta, Surabaya. Cuma nggak tahu ini guys, coba ya, masih baru tolnya daerah mana nih, nggak tahu nih guys. Di West pun kayaknya belum kebuka di West guys. Kita coba dulu lah ya, live. Wah ini guys, ini bener-bener proyek pemerintah, jadi kita langsung potong dari Jogja, jadi nggak sampai sampai Solo, pokoknya nggak sampai Kartasura. Ini bisa langsung masuk tol teman-teman. Memang bahkan di West pun belum kebaca teman-teman. Tadi ikutin jalan karena ada kayak pelangnya gitu ya di tengah jalan. Ini masih teman-teman, masih dibangun. Kita coba aja pelan-pelan, yang penting ini jalannya masih mentul-mentul nih guys. Ini tol Surakarta Jogja. Surakarta Jogja. Ini jadi enak guys. Jadi kita nggak perlu lewat Solo. Ya udah nggak jadi makan teman-teman. Ini anginnya lumayan kenceng juga guys. Jadi ya hebat ya, Bapak Jokowi ini memang gila. Untung mah. Enggak mendung. Tuh, mendung juga, awalnya enak guys. Lucu ya, yang Jadi memang, itu gelap loh itu. Awannya tuh guys, lihat tuh guys, gelap banget guys. Oke, let's go. Kayak karsit cepat. Nih guys, posisi anginnya kenceng banget, kayak mau badai. Dan hati-hati ini loh. dan gila anginnya parah guys, dan setirku ini sampai kayak goyang-goyang gitu guys. Kerasa banget anginnya. Lah ya, pelangnya banyak yang terbang tadi teman-teman. Cuma ini untung ini ya, makanya pentingnya mobil agak berat itu apa ya, ini supaya ibaratnya itu lebih stabil lah, lebih anteng. Kalau kena angin kena apa itu dia nggak terlalu goyang teman-teman. Tadi pas Hiroko aja lumayan kerasa karena anginnya saking kerasnya, dan ini sekarang badai guys. Oke, kita pakai lampu dulu guys. Oke, kita nyetir dulu guys ya. Ini badai parah, lumayan parah, dan ini jalan tolnya masih sambungannya nggak karu-karuan, jadi kerasa banget jedak gitu. Untung banku masih baru guys. Kalau bannya sudah agak lama itu yang bahaya guys. Oke, kita OTW dulu. Ini guys, kita sudah masuk tol yang benar, udah kebaca di Waze. Ini kanan Surabaya, Semarang kiri. Oke guys, sudah kembali normal. Iya, lumayan kerasa sih ini guys. Untungnya mobilnya besar, jadi dia paling nggak nabrak, itu nggak terlalu berat. Itu pun tadi saking parahnya itu juga masih agak goyang-goyang setirnya teman-teman. Tuh bahayanya, aduh, ini pandangannya juga terbatas. Cuma ya pelan-pelan aja lah. Nah itu loh salah satu kenapa teman-teman aku nggak terlalu setuju. Kadang orang bilang pakai hazard tuh bahaya. Tadi teman-teman ya, kalau mobil yang di tengah-tengah tol tadi nggak pakai hazard, aku nggak kelihatan belas sama sekali. Harusnya teman-teman ya, pakai hazard tuh sangat membantu. Yang penting dalam kecepatan yang wajar dan nggak zigzag teman-teman. Yang bahaya mungkin kalau pakai hazard terus dia tuh potong kanan kiri, potong kiri. Selama kita di jalur yang lurus konsisten, misalkan di sebelah kiri terus konsisten, nggak ugal-ugalan, nggak salip kanan kiri, itu kebantu banget guys. Hazard tuh sangat-sangat kebantu. Teman-teman bisa lihat ya, depan itu kalau nggak ada hazard tuh nggak kelihatan teman-teman. Sebelahnya itu ada mobil putih kelihatan sedikit, itu nggak pakai hazard dan nggak kelihatan loh. Tuh loh, hampir nggak kelihatan teman-teman. Padahal itu ada mobil teman-teman, kalau nggak percaya. Jadi kayak kadang ada yang di sosmed lah,
pakai hazard sesuai kebutuhan lah, bullshit lah guys. Bukan masalah apa, kadang aturan tuh dibuat manusia juga dibuat orang ya. Jadi ada, bisa dibilang tuh nggak selalu sempurna lah teman-teman aturan tuh. Ini kebantu banget hazard teman-teman. Memang kalau teman-teman hazard bisa gunain kayak pakai zigzag lah, apa itu mungkin bahaya karena ketika dia menggok kita nggak tahu posisinya karena lampunya dua-dua nyala. Tapi selama kayak ini mobil depan nih, kayak aku pakai hazard konsisten di pinggir terus, itu sangat bantu guys, safety banget. Orang di belakang kita juga tahu di depan jarak jauh itu ada mobil teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, depannya mobil yang hitam ini tuh ada Pajero putih. Itu teman-teman bisa lihat, itu kalau nggak ada lampu kuningnya, hazard loh, semua hazard teman-teman lihat ya, itu nggak akan kelihatan sama sekali teman-teman, sama sekali. Jadi menurutku aku tetap pakai hazard sih teman-teman. Kalau dibutuhin kayak gini tuh penting banget guys. Oke. Jadi guys, kita sudah di arah Ngawi Madiun Surabaya. Sementara kita kalau mau lihat itu 14,4 guys. Untuk kilometernya aku belum isi sama sekali ya. Dari mana nih? Dari berangkat kita udah jalan. Sebentar, aku cek. Wih, kita udah jalan 472 kilo guys. Dan itu masih kurang 208 kilo. Kita lihat nanti ya. Sampai kalau bisa sampai Surabaya, aku bakal isi di Surabaya aja teman-teman. Kita tes. Selama di Jogja naik turun gunung, kena macet juga. Walaupun juga yang pas di hotel Amborokwo kita jarang banget ya untuk keluar, cuma pas terakhir aja siang itu ke Keraton juga nggak lancar juga kan jalannya. Kita lihat bisa dapat hasil berapa ini. Tes konsumsi BBM-nya teman-teman. Bisa seirit apa sih ini mobil dengan torsi tenaga sebesar ini guys. Oke. Di jalanan masih panjang. Ini guys, enaknya Pajero ini bisa ganti-ganti kalau bosen. Nih, ini paling enggak kalau ganti itu lumayan fresh lah di mata guys. Kita kelaparan guys. Ini mumpung ada rest area, mudah-mudahan ada makanan paling enggak yang lumayan lah guys. Sudah kelaparan semua ini. Harusnya lumayan ini rest area. Iya, kita kemarin nggak jadi kesini kan? Iya, ini harusnya andalan kita ini CFC guys. Kalau di area-area gini, cuma nggak tahu. Oke, let's go, kita cari makan dulu. Andalan kita kalau di rest area guys, CFC. Itu yang kemarin mirip yang duta itu yang kemarin nggak enak guys, males. Kita CFC aja paling nggak ayam goreng itu nggak enak-enaknya, se-feel-feelnya masih bisa dimakan. Sepi rest areanya guys. Kita cari makan dulu. Aduh guys, ini kita sudah kelaparan semua. Kita masih tunggu makanan guys. Usia masih panjang ya. Sudah selesai makan guys. Menu andalan. Apa ini? Gak apa-apa. Ini mau pipis terus langsung jos lagi guys. Liburan holiday is over. Nanti kita mungkin atau liburan kapan lagi ya teman-teman ya. Cari uang dulu. Uangnya habis ini teman-teman. Liburan terus Desember ini. Nanti kita Imlek. jos next selanjutnya. Oke guys. Oke guys, kita sudah di tol. Kita lanjut jalan lagi. Oh ya guys, aku mau cerita tentang banyak beberapa yang tanya, kok apa sudah selesai masalah Pajero yang bunyi-bunyi. Nah, ini ada kesempatan aku bakal cerita. Jadi bunyi-bunyi itu sudah awal kan yang aku pernah buat video. Cuma aku memang nggak pernah sempet guys. Jadi sekitar 3-4 bulanan itu wis tak biarin lah, tutup kuping lah. Terus pas bulan Desember kemarin, karena anakku libur sekolah, nah itu waktu aku cari. Aku pernah ke Mitsubishi di Wiyung, nggak tahu kayak ngeceknya nggak terlalu cermat, cuma setengah jam katanya. Bagian ini guys, apa itu bagian plat nomor belakang bunyi sampai dalam. Aku udah bilang nggak mungkin, aku tuh ya hafal kalau itu plat nomor atau bukan. Ternyata nggak percaya, aku baru keluar pakai di tol sudah bunyi. Sudah aku biarin. Akhirnya aku ke Mitsubishi lain lah. Intinya cerita aku Mitsubishi lain, ada langgananku. Aku cerita semua dan lain-lain. Pertama guys, 2 hari nginep di sana, kok sudah nggak bunyi. Aku ambil lagi
nggak ketemu guys. Aku pakai 1-2 jam, 2-3 jam pulang sampai rumah bunyi lagi lebih parah. Akhirnya minggu depannya aku langsung masukin, aku tinggal 1 minggu guys. Ya nggak sampai 1 minggu lah ya, karena kepotong Sabtu Minggu, Senin tuh hari libur kemarin pas Natal. Akhirnya ketemu guys. Jadi nanti aku kasih tahu ya videonya, ini di tol. Itu di bagian lock sama kunci. Jadi rumahnya kunci sama kuncinya sama locknya yang bentuknya gini tuh guys, yang di tiap pintu itu katanya geser. Kenapa bisa geser? Misproduct guys, katanya sih gitu. Itu misproduct. Jadi taunya gimana? Karena kemarin tuh sampai bareng-bareng orang teknisi Mitsubishi-nya ke aku yang nyetir, orangnya di belakang, sampai bagian sini-sini dibongkar, mana yang kira-kira goyang, bunyinya kerasa banget. Nanti aku kasih videonya deh guys, bunyinya seperti apa. Akhirnya sudah ketemu. Sekarang sementara itu diakal di lakban. Jadi lock pintunya itu di lakban sedikit, langsung nggak bunyi guys. Otomatis bener itu ada rongga di posisi locknya di sini guys. Sini. Ini udah nggak bunyi karena ada locknya, ada solasinya sedikit teman-teman. Jadi nggak masalah, mobil tuh nggak masalah. Ada sedikit trouble tuh nggak masalah, wajar. Yang penting kalau aku ya, yang penting itu bukan mesin aja teman-teman. Dan apalagi kalau ketemu itu aku sudah happy banget. Jadi ini masih diklaimkan sama Mitsubishi ke Jakarta, ke Mitsubishi Jakarta, dilihat nanti apa bisa diklaim apa enggak. Misal nggak bisa pun aku bayar sendiri, nggak masalah. Yang penting aku nggak mau mobilku solasian kayak gini, supaya bisa cepat dihandle, diganti, supaya kedap lagi teman-teman. Karena bahkan SA-nya dan teknisnya juga bilang, wah iya nih kok suaranya kayak naik pickup ini yang bermasalah di bagian sini, yang bunyi gitu kalau kena bumping atau kena jalan yang keriting teman-teman. So far udah happy banget karena sudah beres. Dan kayaknya kalau katanya Mitsubishi yang ini, yang langgananku di bengkel ini, baru ada pertama kali ini mobil yang maksudnya misproduct di bagian kunci teman-teman. Ya gitu ya, serba repot ya teman-teman ya, nggak bisa ngomong aku ya. Ya gitulah teman-teman. Oke, jadi masalah Mitsubishi beres karena ini disolasi nggak bunyi. Jadi cara cari tahunya gampang teman-teman. Ketika disolasi nggak bunyi, terus solasinya dilepas lagi pakai jalan yang sama bunyi, otomatis sudah ketahuan itu masalahnya. Di bagian locknya itu yang nggak rapet, jadi ada renggang yang nggak pas, otomatis kena jalan keriting bunyi duk gitu, nggak enak guys. Oke lah guys, kita lanjut dulu, nanti kita tes untuk tes konsumsinya. Sampai Surabaya aku bakal isi bensinnya teman-teman. Ini sih MID 1/14 ya teman-teman. Irit banget sih, parah. Teman-teman bisa lihat ya, kita ini udah jalan 521 kilo, masih setengah tangkinya guys. Naik gunung loh ini teman-teman ya, ingat naik gunung. Dan juga di jalan Jogja juga macet. Wah top banget ini Pajero guys. Oke lanjut dulu. Cepet guys, 30 kilo lagi kita sudah sampai rumah. Nanti kita bakal isi solarnya ya. Oh ya guys, aku mau bahas sedikit. Apalagi solar lagi murah nih teman-teman. Aku lihat cuma 15.100 teman-teman, kalau nggak salah ya. Aku lihat di berita tahun baru ini, bayangin teman-teman ya, diesel 1.14 kalau di MID. Terus dexnya murah, misalnya kayak zaman dulu dex bisa 12.000. Kayaknya mobil hybrid bakal nggak laku sih guys, karena selisihnya bedanya itu sangat kecil banget teman-teman. Kan sekelas Innova aja teman-teman ya, kayak teman-teman bisa cek lah, kayak youtuber yang lumayan besar juga ngecek, mereka tuh maksimal di 1.14,5 1.15 juga teman-teman, luar kota. Otomatis cuma beda sedikit, yang mana pertama mereka hybrid butuh maintenance lebih. Ketika mobil tuh pakai mungkin maybe 100.000 kilometer dan lain-lain, masih paling nggak tuh punya tanggungan lah, punya baterainya lah, kalau baterainya aja trouble lah dan lain-lain lah, itu perlu biaya yang nggak murah. Aku sempat tanya dulu itu sekitar 60-70 juta range ya untuk baterainya Innova. Memang gantinya nggak langsung, biasanya bisa yang per panel kalau nggak salah, tapi kan tetap juga
nggak peace of mind gitu teman-teman. Tetap aja ada tanggungan. Jadi mobil tuh bakal suatu saat bakal ganti. Beda mobil konvensional gini ya. Makanya aku selalu bilang teman-teman, kalau BBM semakin murah kembali kayak dulu. Dex tuh pernah zaman dulu kita masih Fortuner yang hitam itu 10.000 something. Wah guys, sudah teman-teman langsung beli diesel aja itu sudah mantap. Itu keputusan yang paling benar sih kalau menurutku teman-teman. Karena jatuhnya tuh juga irit banget guys. Ini bayangin nih teman-teman ya. Coba ya kita lihat ya teman-teman ya. Bayangin sudah 642 kilo dari kita berangkat Jogja belum isi itu masih setengah kurang sedikit teman-teman. Gila nggak? Ini bisa jalan 800 guys. Dihitung-hitung ini juga irit, ketemunya tuh irit banget guys. Makanya kalau kemarin kecuali kayak Dex kemarin sampai 19.000 itu kerasa. Memang beli bensin sorry kena AC. Beli bensinnya lumayan kerasa karena Dexnya mahal. Tapi selama Dexnya murah atau BBM-nya murah, wah guys, ampun nih guys, ini diesel nih memang mobil impian sih kalau menurut. Maksudnya mobil durability oke, torsi gede, irit, bandel, nggak aneh-aneh, nggak ada rewel. Secara elektrikalnya juga nggak terlalu rumit. Jadi otomatis untuk yang trouble kayak sampai mogol mesin harusnya jarang banget ya, kecuali dimodif. Aku nggak tahu kalau dimodif atau remap. Tapi kalau standar aja kayak gini itu sudah teman-teman, pakai terus aja nggak mungkin jebol teman-teman. kayak Pajeroku dulu 2012 nih pacaran sama dia nih masih pakai Pajero putih. Itu aku jual sampai aku mau nikah sama dia, dari pacaran sampai mau nikah itu aku pakai 8 tahun teman-teman ya. Kilometer hampir 200.000, 188.000. Itu juga full biosolar zaman dulu. Biasa masih kantong anak kuliahan guys, mahasiswa. Jadi nggak mungkin, zaman dulu juga jarang banget loh Dex teman-teman. Zaman dulu tuh ada Dex tapi nggak sebanyak sekarang ya. Di setiap tempat rata-rata sekarang ada Dex ya teman-teman. Tapi dulu tuh jarang banget Dex. Harus di SPB yang besar-besar baru ada. Kita dulu pakai biosolar guys. Nggak ada dulu Dex Lite. Jadi dari biosolar langsung Dex kalau nggak salah. Dex Lite itu baru-baru aja. Itu ya juga nggak jebol guys. Hampir 200.000 km, 188 aku inget pas aku jual. Itu mobil badak, diapain aja nggak apa-apa. Dipakai ngalur ngidul, pakai Bromo, pernah pakai ke Dieng dulu. Dieng tuh parah banget tanjakannya. Bromo sudah bolak-balik, apalagi cuma batu tretes sudah tiap minggu teman-teman. Aman sih, nggak ada masalah, nggak ada trouble. Cuma ketika 6 tahun itu sempat overheat. Aku cerita aja ya, sempat overheat, nggak tahu kenapa. Ternyata ada sedikit kebocoran di pangkonya radiator, di tempatnya radiator. Jadi sempat diperbaiki, jarak 2 bulan gitu lagi. Ternyata memang nggak bisa kita ganti semua tempatnya radiator. Kalau nggak salah cuma 3 juta, lupa aku sih guys, mungkin 3 jutaan ya, 2 juta something atau 3 juta lupa. Semua diganti, dikuras, sekalian diganti radiator baru. Top lagi guys, sudah nggak ada itu namanya overheat. Makanya aku bilang mobil diesel ini mantul banget teman-teman. Makanya aku selalu bilang, ya ini nggak ya, aku juga bukan sales. Aku ngomong gini juga nggak jual apa-apa. Jadi terserah mau beli nggak beli, itu kan terserah teman-teman. Dan aku juga nggak dapat untung apa-apa dari teman-teman. Cuma aku bener-bener cerita based on my experience saja. Memang kalau ada budget lebih, paling nggak tiap rumah tuh teman-teman punya 1 mobil diesel, itu top. Apalagi sekarang sudah Euro 4 kan. Jadi kalau teman bilang, ya kok diesel itu polusinya parah, ya beli yang Euro 4. Sudah jauh berkurang emisinya teman-teman. Baca di Google, jauh lebih berkurang daripada yang nggak Euro 4 teman-teman. Jadi ya lumayan lah guys. Jangan bilang masalah lingkungan lah ya, karena hybrid mobil listrik juga sama aja asli ya. Cuma dipindahin aja lah posisinya dari yang dipakai konvensional yang keluar sama yang buat untuk elektrikalnya kayak gitu teman-teman. Itu juga banyak politik lah teman-teman ya. Oke, ini sudah mau dekat, 30 kilo kita sampai. Jos, kita mau lihat ini MID-nya ini cocok apa enggak, apa bener-bener bisa 1:14 guys. Wah, kalau ini bener-bener 1:14 sudahlah. Ini luar biasa guys, ini mobil teman-teman irit. Fortunerku aja 2,8 nggak sampai segini sih teman-teman. Dulu paling
teman-teman lihat videoku yang lama-lama, kalau salah Banyo itu Bali itu ya, itu aja cuma tembus 1/12 teman. Tapi memang secara tenaga, torsi, HP juga memang besar 2,8. Tapi ya terserah teman-teman. Kalau teman-teman memang butuh 2,8 ya ambil 2,8, mantap juga sih, enak juga kok Fortuner itu, mantap juga, lebih luas kabinnya daripada ini. Cuma kalau yang nggak mau 2,8, cari option lain, ini salah satu option yang cukup bagus teman-teman. Nggak usah ngomong Nissan Terra dan lain-lain, memang bagus sih, cuma nggak pernah pakai Nissan Terra ya, nggak pernah punya dari dulu, coba pun nggak pernah dulu teman-teman. Tapi aku dulu pernah punya X-Trail itu yang sampai sekarang modelnya belum ganti, 2015 kalau nggak 16 teman-teman. Itu dulu aku punya mobil itu sama si RV. Itu enak, memang nyaman Nissan, cuma memang purna jualnya hancur, nggak karu-karuan ya, aku nggak tahu kenapa. Dan juga agak kopok dulu Nissan X-Trailku ya, kadang misalkan tiap servis 10.000 gitu ya teman-teman ya. Sebelum 10.000 itu ada aja nanti yang inilah itu, kalau sampai servis selanjutnya aman, nanti pas mau servis tuh ada aja yang ininya keluar lah, sensornya lah, terus dan lain-lain. Punya temanku malah transmisinya kena teman-teman, kalau nggak salah CVT-nya atau apa gitu loh. Punya aku nggak sampai kena, temanku kena sekitar, aku lupa ya, mungkin 30 juta maybe, aku lupa diceritain. Jadi ya kadang orang Indonesia ini pinter teman-teman, mereka tuh nggak cuma cari yang mobilnya bener-bener enak, nyaman dan lain, tapi mikir hal-hal yang lain. Contohnya kayak aku gini ya teman-teman, kan banyak banget ya yang nyaranin di video, di komen, kok nyoba ini, kok nyoba itu. Bener, aku tuh suka teman-teman, dan aku tahu memang banyak banget mobil yang jauh lebih enak timbang Pajero atau Fortuner. Memang harus diakui itu, memang banyak. Tapi harus compare to compare ya, harus apple to apple ya. Kalau mau ngebandingin leather frame ya leather frame, jangan monocoque dibandingkan sama leather frame. Monocoque pasti lebih nyaman, lebih enak lah, pastilah. Dari sasis dan basicnya juga beda, dasarnya rangka juga beda teman-teman. Cuma kenapa kok aku selalu belinya kayak Mitsubishi lah, Fortuner lah, Toyota? Karena nggak tahu ya guys, kalau aku nih beli something tuh mikir juga harga jualnya, karena uangku juga terbatas gitu loh guys, ada budget lah semuanya. Kalau mungkin aku punya uang yang nggak ada limitnya gitu ya teman-teman ya, nggak bingung harga jual lah, nggak bingung spare part lah, nggak bingung kalau trouble pengeluaran dan lain-lain, mungkin aku udah beli lain-lain gitu loh. Cuma aku kan budgetnya juga terbatas, jadi aku beli yang memang benar aku pakai mobil itu bisa memberikan aku tuh peace of mind. Aku bener-bener ngerasa nyaman, ngerasa nggak kepikiran apapun pakai mobil sampai kapanpun. Jadi tiap mobil tak pakai kemanapun tuh nggak eman, ibaratnya, ngerti gak sih bahasa gampangnya tuh nggak emanan lah. Dipakai kemanapun, mau dipakai geradakan, mau dipakai ke pabrik, mau dipakai ke jalan-jalan rusak apalah, mau digeradak pun kayak apapun, nggak kepikiran bakal ada trouble. Ya salah satunya itu ya Toyota sama Mitsubishi, ini sudah lumayan terkenal. Dieselnya itu durability-nya top dan luar biasa teman-teman, kayak gitu sih. Kalau alasanku kenapa nggak mau coba brand lain, kayak sebelum Fortuner kemarin aku jual, aku juga rencana mau beli Palisade. Enak juga guys Palisade, siapa yang bilang nggak enak? Enak, harganya pun tapi mahal, 1M lebih. Cuma kembali lagi teman-teman, kalau aku daripada 1M lebih beli Palisade ya, kalau menurutku ya, aku mending beli Lexus yang agak bekas teman-teman. Kalau ada yang hoki dapat barang bagus, mending aku beli Lexus tambah sedikit daripada Palisade. Ya itu preferensi beda-beda ya, nanti jangan diserang buzzernya salesnya Hyundai ya. Biasanya tuh aduh, ada lucu juga di TikTok biasanya, beda kelas, beda kelas. Masa LC dibandingin sama Palisade? Nggak bisa lah guys, LC itu kelasnya sudah top-topan. Kalau teman-teman pernah pakai LC itu enak banget itu teman-teman. Istriku dulu pernah di Dubai, dia tur, kamu tur dari mana? Tur di gurun loh. Tur kayak di gurun gitu loh guys, dan dia tuh pakai LC sana. Itu katanya, bayangin jalan model di gurun tuh teman-teman ya, katanya enak banget, gak kerasa. Udahlah, dalamnya juga nyaman, empuk, dipakai kenceng di gurun pasir itu tetap masih top enaknya. Kenapa kalau teman-teman lihat di Dubai, mobil-mobil mereka yang bener-bener buat off-road lah, buat ngangkut para wisata
kayak tur-tur ke gurun-gurun sing jalannya nggak karu-karuan, tebing-tebing, pasti pakai LC teman-teman. Itu memang top. Selain top, juga awet, durability-nya bagus, jadi sempurna. Jadi kadang buzzer-buzzer, sales-sales yang nggak masuk akal bandingin Palisade sama LC Land Cruiser-nya Toyota. Aduh, bukan kelasnya bos, bukan kelasnya, beda. Jadi ya sudah lah. Tapi aku nggak bilang Hyundai nggak bagus ya, nggak. Hyundai itu juga enak. Kereta itu coba teman-teman coba, enak banget kereta itu teman. Aku selalu bilang, aku nggak pernah bilang kalau Hyundai itu nggak enak. No, Hyundai itu enak juga, nyaman, enak, tariannya top, tarian bawahnya enak banget kayak kereta tuh. Palisade juga enak. Cuma kalau milih lagi 1,2 M, ya mikir-mikir beli Palisade. Kalau misalkan harganya 900 gitu, aku udah tutup mata lah. 800 something itu misalkan, 800 something itu untuk Palisade yang misalnya paling tertinggi ya tipenya ya. Mantap sih teman-teman. Mungkin bakal jauh lebih laris dan mungkin aku akan beli satu coba. Tapi kalau saya sudah 1 M lebih dan mesinnya kalau nggak salah sama ya dengan Santa Fe ya. Ya nggak dulu sih kalau preferensiku ya. Aku nggak menjelekin siapa-siapa loh ya. Aku bilang Hyundai itu juga enak juga. Cuma memang kalau purna jualnya, after salesnya kayaknya masih kalah sama brand-brand Jepang. Aku nggak tahu kenapa, mungkin masih susah untuk menyadarkan orang Indonesia. Mereka tuh di Indonesia tuh brandnya tuh harus, oh mobil yang awet, jualnya gampang apa? Mobil Jepang apa? Toyota. Walaupun Toyotanya misalkan nggak bagus pun, terus pokoknya tetap laris kayak gitulah teman-teman. Nanti aku bakal bahas skandal Toyota yang terbaru kemarin kalau teman-teman tahu ya di next video ya, supaya nggak bingung. Oke, ini kita OTW dulu guys. Ini guys, tadi karena macet kayaknya di bawah, kita lewat Juanda. Nanti kita bakal isi bensinnya sama persis dengan yang kemarin kita isi. Jadi palingnya ya harusnya akuratnya lumayan lah ya. Kalau kita start isi di pom bensin mana, pulang di pom bensin mana, itu harusnya lumayan lah. Kita lihat ya. Ini sih 14,2 guys. Ini kalau sungguhan 14,2 ya, miss dikit 14. Gila guys. Dari tadi teman-teman tahu kan lihat videoku, ini aku bahkan konstan kan, enak ya, tol terus tuh dari Jogja tol terus itu konstan di 100, minim paling rendah 100 ya guys. Dari tadi guys 100 terus nggak kerasa, cruising sampai 125 130 kelihatan kerasa, diturun sedikit tapi nggak pernah di bawah 100 guys. Kalau masih 1/14, wah udah nggak bisa ngomong lagi guys. Oke, tunggu ya, hawanya cekung nih guys, akhirnya sampai. Tapi nggak loro ya badannya ya. Nah ini loh teman-teman nih, istriku tuh biasanya gampang ngomong sakit lah ponggongnya, ini enggak guys. Memang lumayan lah pajir ini guys, pakai jalan jauh nggak berhenti sama sekali guys dari tadi. Ini kita cari Dex dulu, mana ini Dex? Dex. Where is? Belakang isi RV apa? Mana Dex? Nggak ada? Oh itu ada. Oke guys, kita isi dulu. Kita lihat nanti ya, apakah seberapa irit ini mobil guys. Tunggu dulu. Aduh. Guys, ini sudah 52,9 ya, anggap aja 53 lah guys ya. 53 liter tadi sampai tumpah kayak yang pertama aku isi 53. Kita lihat sebentar. Kita jalan 688 guys. Anggap aja 689 ya teman-teman ya. 689. Kita kalkulator 689 dibagi tadi berapa liter? 52,9,8. Anggap aja 53. Oh sorry guys 689 bagi 53 liter 1/13 guys. Kita ulangi lagi, 689 dibagi 53 13. Sebentar sambil jalan ya teman-teman, kita bahas ya. Nah ya ini ya, benar ya teman-teman ya, trip A-nya 688,6 ya, 689 lah ya, sama pembulatan koma yang di momen bensin. Jadi guys, ini mobil kita pakai luar kota, tol dengan kecepatan dari awal berangkat sampai pulang itu sekitar 100 sampai 120, pernah 130 tapi nggak terlalu sering. Ditambah naik turun gunung, kena macet di perkotaan, teman-teman bisa jalan 1/13.
guys, 1:13. Ini kalau mau lihat, ini tolong boyang. Ini average-nya 14,2. Ini nggak cocok sih teman-teman average-nya. Untuk average-nya nggak tahu kenapa kurang cocok. Selisihnya lumayan jauh daripada yang kemarin kita di kota itu, selisihnya cuma 0,2 kalau nggak salah. Ini selisihnya lumayan besar. Selisihnya 1 literan lah teman-teman. 1 kiloan lah. Ya tapi oke lah ya. Jadi ya mungkin MID ini memang kadang nggak cocok kayak kemarin. Aku lihat temanku juga di Zenix juga tulisannya 1:19, tapi kalau real to real, jadi full to full kayak aku gini ngetesnya itu 1:14, 1:15 teman-teman. Jadi untuk MID kurang cocok ya. Untuk kali ini bak luar kota kurang cocok. Jadi lumayan ya guys ya. Mobil sebesar ini, torsi sebesar ini juga, dan kita bisa tembus 1:13 guys. Gimana menurut teman-teman? Itu irit atau enggak? Teman-teman bisa komen. Kayak gitu tadi memang agak cepet ya aku di tol, supaya cepet sampai. Jadi bisa tembus 1:13. Ini mobil udah sih full, lumayan, dex murah guys. Cuma 15.100, mudah-mudahan bulan depan bisa 14.000. Tambah mantap lagi guys. Oke, ini udah mau sampai rumah. Thank you banget udah ngikuti ya guys ya. Jangan lupa subscribe. Nanti kalau sudah 20.000 kayak biasa, aku bakal kasih giveaway lagi dalam bentuk tunai lagi kayak kemarin. Cash kemarin kan berapa, 4 orang. Nanti aku tambah deh. Kalau udah ada rezeki mungkin bisa sampai 10 orang. Cash kayak kemarin senilai 500.000 aja teman-teman, supaya kalau uang itu lebih bernilai lah. Pak, lebih bernilai kalau uang, kalau menurutku guys. Siapa tahu bisa membantu teman-teman sekalian. Oke, sampai subscribe 20.000 ini lumayan, sudah hampir 13.000 guys. Oke, thank you guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.